Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana saya mengerjakan penugasan AAS Praktikum Statistik 2022. Pada praktikum kali ini, data yang digunakan adalah data tax avoidance dengan variabel independen, komite audit, kepemilikan manajerial, institusional, komisaris independen, dan ukuran dewan direksi. Sebagaimana cara pengerjaan saya, yang pertama adalah mengcopy data dari Excel ke SPSS yang dilakukan dengan cara mengeblok, kemudian mengcopy ini adalah dataset yang telah saya kerjakan. Ya, jadi data yang tadi telah di-copy nanti akan saya kopikan, pastekan ke sini ya. Jadi nanti cara menjadi langsung di Ctrl V. Sedangkan pengujian pertama yang akan saya lakukan adalah pengujian uji normalitas yang dilakukan dengan cara yang pertama yang perlu dilakukan adalah meregresi linier dari variabel dependen Y dan independennya X1 sampai X5 untuk mencari standaris dari regresi standarisnya. Ya, seperti ini caranya. Dan masukkan variabel dependen dan independennya, kemudian di OK. Bila di OK-kan nanti akan muncul standar residual variabel baru, yaitu standar residual, yaitu ZRE1. Kemudian nanti ZRE1 akan kita ujikan dari non-parametric test, kemudian one sample KS. Kita masukkan. Oke. Nah, berdasarkan hasil tes normalitas dengan one sample Kolmogorov-Smirnov, diketahui hasilnya adalah di bawah dari batas normal, yaitu 0,05, di mana hasilnya jauh di bawah dari 0,05. Maka dari itu perlu pengobatan, yaitu dengan cara yang saya temukan caranya adalah kita men-square-kan atau mengkuadratkan variabel-variabel dari mulai X1, X1 sampai X5. Bagaimana caranya? Yang saya lakukan adalah transform. Ini namakan variabel. Yang dilakukan adalah cari di database. Ya, ini square root atau sqrt. Kemudian masukkan variabel yang ingin di square. Bila di OK, nanti akan keluar variabel-variabel seperti ini.
square root 1, square root 2, square root 3, sampai 4, sampai 5, sampai X5. Kemudian, kita lakukan lagi mencari regresi linear untuk mencari standaris dari variabel tadi, square root Y dan juga square root X1 sampai X5. Bila di OK, dia akan keluar ya. Ya ini sudah. ZRA ID. Kan di sini akan muncul ya ZRA 3. Kemudian kita lakukan lagi non-parametric test dengan menggunakan variabel ZRA3 tadi. Ya, ternyata hasilnya sudah memenuhi syarat karena 0,2 ya, melebihi dari ambang batasnya 0,05. Berarti hasil tes normalitas telah memenuhi syarat. Yang tes yang akan saya selanjutnya adalah multikolonialitas yang dilakukan dengan cara meregresikan tadi ya, variabel square Y sebagai dependent dengan independennya square root X1 sampai X5. Ini kita klik estimate dan modelnya. Culinary dan diagnostik. Continue. Jadi kita standarisnya kita itu dulu, kita cek uncentang dulu. Ya. Di sini ternyata hasil dari uji multikolonialitasnya sudah memenuhi syarat, di mana collinear toleransinya sudah lebih dari 0,1 dan statistik VIF-nya kurang dari 10. Berarti data tadi telah memenuhi uji multikolonialitas. Uji yang selanjutnya yang akan saya lakukan adalah uji yang akan saya lakukan selanjutnya adalah uji autokorelasi. Uji autokorelasi itu dilakukan dengan cara menilai nilai dari Durbin-Watson variabel yang ada dalam data. Ya, jadi yang perlu kita lakukan adalah memasukkan independen dan dependennya, kemudian
menjentang ini ya, residualnya Durbin-Watson. Oke. Ya, Durbin-Watsonnya 2,06. Kita cocokkan dengan tabelnya. 10 dengan K-nya 5, 2,6. Oh, berarti masih ragu-ragu di antara DL dan DU. Bagaimana cara pengobatannya? Pengobatannya adalah dengan Kronecker-Konrad, yaitu kita meregresikan residualnya dari data dengan lag E sebagai dependennya. Di sini saya telah membuat residualnya dan lag E-nya juga saya buat. Itu lag E dibuat dengan cara menggunakan rumus seperti ini. Kemudian resnya pakai res 1. Oke, nanti hasilnya akan keluar. Kita analis saja. Linear. Res 1 dengan lag E. Ya, oke. Ya, namun nilai Durbin-Watsonnya adalah 1,956 dengan K-nya 5 dan N-nya 89. Kita cek dengan tabelnya. 1,9 dengan N5 berarti telah lebih dari DL dan telah memenuhi syarat. Setelah uji autokorelasi, yang akan saya lakukan adalah uji heteroskedastisitas. Bagaimana cara pengujian heteroskedastisitas? Ini adalah kita regresi linear antara absolut dari res 1 dengan variabel dependent. Cara mendapatkan absolut sendiri adalah dengan menggunakan transform seperti ini. Kemudian kita mencari rumus absolut S dari SR1. Oke, maka nanti akan muncul. Jadi karena udah ada, kita tutup aja ABS1. Caranya sendiri untuk regression linear, kita ganti dependennya dengan absolut dan independennya adalah variabel-variabel. Yang perlu diperhatikan dari uji heteroskedastisitas adalah signifikansi dari glidernya. Apakah ini sudah melebihi ambang batas 0,05? Kalau dia kurang dari 0,5 berarti dia
heteroskedastisitasnya signifikan. Dan kita ketahui dari hasil tes yang kita lakukan, nilai dari semuanya, dari konstanta dan dependennya, dari independen dan dependennya, melebihi 0,05. Berarti data ini tidak mengandung heteroskedastisitas. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.